Ada berapa syarat diterima amalan? Dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu syarat. Kalau ada satu syarat ini hilang, amalan kita dipastikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas amalan kita tergantung dari dua itu, keikhlasan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengikuti Nabi, semakin berbobot amalan kita. Semakin kita ikhlas, semakin berbobot amalan kita. Makanya para ulama, kenapa mereka seperti tadi Ar-Rabi, kenapa dia harus sholatnya di rumah padahal dia bisa di masjid untuk sholat sunnah? Kenapa dia harus menutup Al-Quran yang dia baca ketika ada orang lewat? Ya kan? Kenapa harus dia tutup dengan bajunya? Kenapa? Iya, menjaga supaya tidak muncul riya sehingga amalannya menjadi berkualitas. Apa yang membuat amalannya jadi berkualitas? Karena keikhlasannya berkualitas. Semakin ikhlas, semakin bobot amalan tadi semakin berat. Itu yang harus kita cari. Bagaimana amalan yang kita lakukan memiliki bobot, bukan banyaknya. Bukan banyaknya. Makanya seorang ya, janganlah banyak dia beramal, kemudian dia tidak tahu ini amalan yang saya lakukan diperintahkan Nabi atau tidak. Karena walaupun ikhlas, kalau amalan tadi tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan tadi juga akan menjadi ringan. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu akan ditolak. Kenapa ditolak? Ringan. Tidak semua amalan kita diterima. Salah satu yang menyebabkan amalan tidak berkualitas, pertama, mungkin tidak ada keikhlasan di dalamnya, itu satu. Atau yang kedua, ikhlasnya ada, tapi dia melakukan tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Itu menyebabkan amalan menjadi tidak berkualitas. Disebutkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, termasuk amalan yang baik diterima oleh Allah, amalan yang tidak baik Allah tidak terima. Dan salah satu sebab yang menyebabkan amalan tidak baik adalah hilangnya keikhlasan atau hilangnya mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas sudah?